tadi kita bahas mengenai anomali suara Ganjar di Jawa Tengah, di Paruh yang sebelumnya dipandu oleh rekan saya, Cynthia Rompas. Nah, kita akan lihat lagi lebih spesifik pertarungan Pilpres dan Pileg di Jawa Barat. Dari hasil hitung suara Pilpres KPU, Prabowo Gibran ini unggul sebanyak 2,8 lebih suara, kemudian disusul dengan Anies Muhaimin sebanyak 1,85 juta lebih suara, lalu Ganjar Mahfud memperoleh 500.000 lebih suara di Jawa Barat. Nah, selengkapnya saudara kita akan bahas saat ini bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mbak Adri. Oke Mas Toto, apa sih yang perlu dicermati Mas ini dari hasil perolehan sementaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kita di Jawa Barat dulu ya Mas ya, yang paling dekat. Ya, pertama-tama kita lihat tadi seluruhnya disapu bersih ya oleh kemenangan atau bukan kemenangan tetapi keunggulan dari pasangan 02 Prabowo Gibran. Nah, Jawa Barat ini 57% juga sebetulnya sebuah angka yang tidak mengherankan karena di pemilu sebelumnya dan juga di rangkaian survei kami ini Jawa Barat memang wilayah yang dimenangi oleh Prabowo Subianto bahkan sebelum dipasangkan dengan Gibran. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin ini memang ada di peringkat kedua untuk kawasan Jawa Barat. Sementara untuk Ganjar ini memang di posisi ketiga. Basis wilayahnya kalau kita lihat memang tidak terlalu banyak di Jawa Barat, khususnya terutama di Jawa Barat bagian pesisir utara. Kemudian di beberapa wilayah tengah, sayangnya kemarin ada kasus kita juga tahu, Bang Ara itu kan sebetulnya menguasai wilayah Jawa Barat bagian tengah. Beliau kan dari Dapil sana, Sumedang, Majalengka dan Subang, tapi kan karena beliau berpindah sehingga kita bisa lihat semakin tertekan suaranya perolehan dari Pak Ganjar dan berarti artinya ngefek juga dong ya Bang Ara pada saat memberikan dukungannya ke Prabowo Gibran gitu. Ya, meskipun memang sejak awal, maksudnya sejak periode yang sebelumnya posisi elektabilitas dari pasangan 03 atau Mas Ganjar sebelum dipasangkan dengan Pak Mahfud memang tetap ada di peringkat ketiga. Oh, oke. Jadi kalau misalnya tapi kan dilihat nih kalau Anies Muhaimin sebenarnya juga tinggi ya di DKI Jakarta tadinya sebenarnya diklaimnya adalah kemudian perolehannya menang tapi kemudian tetap juga akhirnya Prabowo Gibran yang menang itu Mas. Nah kalau misalnya di DKI Jakarta ternyata ini yang unggul adalah pasangan Prabowo Gibran bukannya Anies Muhaimin yang diklaim sebelumnya ini akan pasti unggul di Jakarta. Ya, ini juga sebuah fenomena yang baru ya, kalau dibilang anomali ya sulit juga ya karena ini semuanya kebetulan fenomenanya kan seluruh provinsi ini kan hampir seluruh provinsi dimenangi oleh pasangan 02 gitu, maksudnya suaranya yang tertinggi diperoleh oleh pasangan 02. Nah khusus untuk DKI memang spesial karena DKI ini dari beberapa pemilu dan pilkada pasangan Anies terutama nama Anies Baswedan ini kan selalu elektabilitasnya tertinggi, ditopang oleh elektabilitasnya PKS sebetulnya di Jakarta dan apa sekitarnya. Yang terjadi Mas pada saat 14 Februari ini? Oh, faktornya pasti ada beberapa, ada banyak, tetapi faktor kuatnya tentunya yang pertama adalah faktor bergabungnya Gibran ya. Yang pertama bergabung, jadi ada faktor yang sifatnya mendasar, ada faktor yang sifatnya insidentil. Yang mendasar itu kalau menurut kami adalah bergabungnya atau dipasangkannya Gibran kepada Prabowo. Itu yang kemudian yang kedua adalah faktor yang sifatnya insidentil, yang kasuistis juga ada, antara lain bansos, kemudian juga dalam tanda petik ya, pengerahan mesin politik ya, yang lebih efektif dari koalisi-koalisi parpol dan juga dari caleg-caleg yang mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran. Padahal tadi masuknya dari Gibran ini kan di sebelumnya ya dan DKI Jakarta itu kemudian juga lebih basisnya Anies sebenarnya juga PKS sebetulnya. Ya. Tetapi basis ini kan juga belum lama. Basis ini kan terbentuknya baru 2016 setelah beliau mencalonkan diri di Pilkada DKI. Jadi memang basisnya Anies usianya taruhlah baru sejak 2016, mungkin lebih kuat basisnya PKS. Mas Toto,
kemudian kita bergeser ke Jawa Timur nih. Ini unggul lagi-lagi. Ya. 61, lebih untuk Prabowo Gibran, kemudian Anies dan Ganjar ini tidak jauh berbeda untuk keunggulannya. Jadi untuk Jawa Timur ini tampaknya memang lebih telak daripada Jawa Barat maupun DKI tadi ya, keunggulannya Prabowo. Kalau kita bicara tokoh, di sana ada Ibu Khofifah yang legitimasinya di Jawa Timur itu kalau menurut survei-survei kami, khusus bahkan yang menelaah Jawa Timur itu sangat tinggi. Jadi tingkat penerimaan publik terhadap Ibu Khofifah itu sangat tinggi, sehingga ketika beliau menyatakan mendukung pasangan 02 meskipun itu dilakukan di saat-saat terakhir, di last minute itu akan sangat berpengaruh. Dan menurut hemat kami ya mungkin itu salah satu strategi juga bahwa pernyataan bergabung itu dilakukan di last minute bukan di awal. Karena di awal kan kita dengar pada waktu itu nama Khofifah juga menjadi rebutan dari kandidat calon presiden termasuk Pak Ganjar waktu itu. Oke, termasuk juga dengan mungkin masuknya Emil Dardak juga ya? Ya, dan Emil Dardak karena lalu menjadi kekuatan menjadi lebih utuh. Oke, Mas Toto, kan kita sudah lihat tadi ya perbandingannya setidaknya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur memang yang unggul dari hasil hitung cepat adalah pasangan Prabowo Gibran. Tapi yang menarik untuk kemudian kita kira-kira kenapa nih di Pileg ini justru diunggulkan oleh PDI Perjuangan. Maksudnya paling tinggi PDI Paling tinggi PDI Perjuangan. Kenapa nih Mas? Ada apa ini? Ya ini sifatnya masih analisis yang harus terus dikembangkan kan. Karena kita masih harus melakukan berbagai cross dan juga melihat persoalan-persoalan di lapangan. Tetapi salah satu yang bisa kita nyatakan kalau dari hasil kondisi saat ini, pertama kita harus lihat keunggulan atau tingkat elektabilitas PDI Perjuangan kalau dari beberapa survei kan sekitar 16 atau 17%. Sementara tingkat elektabilitasnya Pak Ganjar itu kan untuk nasional kan sekitar 16. Juga, ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh. Tetapi tingkat elektabilitasnya di wilayah-wilayah Jawa tadi yang kita lihat itu kan sangat relatif lebih rendah. Artinya kalau kita bisa lihat tadi kan di perolehan di Pileg PDI Perjuangannya 16, sekian. Kemudian juga di Ganjar Mahfud juga 16,9. Artinya yang memilih Ganjar dan Mahfud juga pasti akan memilih PDI Perjuangan. Itu bisa dilihat di tabulasi cross. Sayangnya di sini tidak ada ya. Tapi itu bisa kita lihat di tabulasi cross. Biasanya kalau dari penelitian kami kemarin saya lihat hasil exit poll ya, bukan quick count, kali ini quick count. Tidak 100% juga Mbak Utri. Jadi hampir tidak ada simpangan ya. Jadi split tiket itu ternyata cukup besar di Ganjar. Pemilih PDIP yang memilih Ganjar tidak mencakup 70% kalau dari hasil exit poll kami. Ini beda dengan pemilih Gerindra yang memilih Prabowo yang angkanya tinggi sekali, 90% lebih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kenapa PDIP tetap tinggi sementara perolehan Ganjar rendah, terutama juga di wilayah Jawa, karena terjadi split tiket tadi. Jadi pilihan antara partai dan pilihan terhadap capres itu berbeda. Berbeda ya justru ya pilihan dari pemilih. Terima kasih Mas Toto Suryanintias, peneliti senior Litbang Kompas yang tadi sudah memaparkan banyak mengenai tadi perbedaan di Jawa Barat, Jawa Timur dan juga termasuk di DKI Jakarta. Terima kasih Mas Toto, sehat selalu ya. Tetaplah bersama kami saudara.